Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas analisa saham mingguan untuk periode 7 Juni 2021 sampai dengan 11 Juni 2021. Jadi saya akan membahas 7 saham ya, yaitu HMSP, GGRM, BIIM, ITIK, Sing, Asri, dan satu lagi Kija ya. Saya mulai dulu dengan analisa saham mingguan untuk HMSP ya. Jadi lama banget saya nggak bahas mengenai emiten ini yang berhubungan dengan industri rokok ya. Jadi kalau kita lihat di analisa saham mingguannya, memang dia masih lesu ya, cenderung masih downtrend karena dia masih di bawahnya Fibonacci retracement 1,8% ya. Kalau kita lihat di sini, kalau tarik garis dari sini ke sini ya, swing low-nya ke swing high-nya yang ini tanggal kurang lebih 29 Mei ya, 1970. Dia masih jauh ya, masih di bawahnya Fibonacci retracement 1,8%. Jadi sebenarnya untuk entry ke HMSP ini masih cenderung lesu dan cenderung masih downtrend ya, walaupun dia masih di atasnya Fibonacci retracement 78,6% ya. Tapi di sini yang menarik saya bahas karena dia weekly chartnya dia candlenya sudah higher low, higher high dan higher close ya. Volumenya juga ada peningkatan ya dari rata-rata 5 minggu terakhir. Makanya saya bahas untuk HMSP. Kita lihat di hariannya ya. Yang sudah punya HMSP, Pak Sunar, kira-kira pasang trailing stopnya atau stop lossnya di mana? Kalau yang sudah punya HMSP, pasang aja trailing stopnya di low-nya hari Jumat ya, 1305, dan maksimum lossnya di stop lossnya di 1260 ya. Kemudian yang belum buy Pak Sunar, kalau mau buy boleh buy nggak Pak Sunar? Kalau mau buy sekarang boleh-boleh saja ya. Jadi pakai stop loss 1305 dan 1260 ya. Kalau dia turun di bawah 1260, saran saya sih lebih baik jual dulu ya, karena dia akan risiko turun lagi di bawahnya 1220. Itu untuk HMSP. Tapi menurut saya sih tekanan jualnya sudah lumayan dalam. Ini mulai rebound, sepertinya lumayan bagus ya. Jadi saran saya buy-nya bertahap aja. Mau buy sekarang boleh, atau nanti tunggu kalau dia breakout naik ke atas 1325 buy, tapi buy-nya bertahap aja ya, karena saya sudah sebutkan sebelumnya dia turun di bawah Fibonacci retracement 61,8%, itu sahamnya masih resiko ya, walaupun dia dalam proses rebound ya. Kemudian setelah 1325 kalau mau buy lagi, saya pakai acuan ini ya, saya nggak rubah-rubah, dia berhasil naik lagi ke atas 1355, boleh tambah lagi. Maka target price berikutnya kurang lebih ini ada dua acuan ya. Di sini swing high-nya di 1405, ini 1415. Saya pakai acuan 1415 saja ya, karena lebih sering kena ya. Di sini high-nya kena, terus di sini high-nya juga kena ya, seperti itu ya. Jadi belinya bertahap, naik ke atasnya 1325, boleh tambah lagi. Resisten terdekatnya dia harus tembus kurang lebih sekitar sebenarnya di sini high-nya 1350 ya. Tapi saya pakai acuan yang sebelah kiri ini ya, kurang lebih ya 1355 ya, agak ke atas sedikit ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 1355 barusan tambah lagi, maka kalau sudah di atas 1355 dia lumayan bagus ya. Target price berikutnya kurang lebih sekitar 1415-an ya. Atau di sini 1405 ya. Ini swing high-nya tanggal 9 April 2021. Kalau mau buy up lagi antara 1355 dan target price 1415, kalau mau average up ya, tambah lagi kurang lebih di area 1380 ya. Itu untuk HMSP kalau mau tambah lagi average up. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1415, apakah boleh tambah lagi Pak Sunar? Boleh ya. Karena kalau sudah di atas 1415, dia kemungkinan besar bisa sampai target Fibonacci retracement 50%-nya ya, kurang lebih di angka 1530-an ya, kurang lebih di sini ya. Itu untuk HMSP. Kemungkinan bisa tercapai nggak Pak Sunar? 1-2 minggu ke depan kemungkinan besar menurut saya ya, selama dia bertahan di atasnya ini ya 1305 ya, menurut saya masih ada peluang besar ya ke 1415. Itu untuk HMSP ya. Tapi belinya bertahap aja ya, karena dia masih cenderung lesu juga ya. Industri rokok dia memang lesu, tapi mudah-mudahan ada perbaikan ke depannya karena pandemi kurang lebih sudah lewat ya, dan vaksinasi juga makin hari makin bertambah ya. Yang sudah divaksinasi ya, mudah-mudahan Indonesia benar-benar lepas dari pandemi ya, seperti itu ya. Dan kedepannya emiten industri rokok bisa berjaya kembali ya, seperti itu. Memang industri rokok ini sering tertekan ya karena kebijaksanaan cukai ya, seperti itu ya. Jadi
intinya sebenarnya sih cukai naik itu nggak apa-apa ya, tapi masalahnya itu banyak yang ilegal cukai ya, jadi cukai yang palsu itu pita cukai itu banyak ya, dan sepertinya industri rokok juga tertekan karena itu juga ya, bukan karena kenaikan harga cukainya sebenarnya ya, karena banyaknya industri yang maksud saya yang cukai palsu ya, yang biasanya rokok-rokok yang nggak bermerek gitu ya. Kurang lebih cukup ya untuk HMSP. Kemudian berikutnya untuk GGRM ya. GGRM ini juga masih cenderung downtrend dan lesu ya, karena dia di bawah Fibonacci retracement 78,6%. Kalau kita lihat di sini dia low-nya dia higher low, higher high dan higher close ya. Walaupun dia kekuatan naiknya masih jauh lebih kecil daripada HMSP ya. Seperti itu ya. Jadi kalau mau buy, sebentar saya bahas dulu ya, sudah punya ya. Yang sudah punya ya perhatikan aja kalau dia turun di bawahnya 32750, lebih baik sih jual dulu ya, seperti itu ya. Nah, itu untuk GGRM. Kemudian yang belum punya, kalau mau buy, saran saya masih tetap sama ya. Ini sebelumnya saya pakai acuan 34850 ya. Jadi saya buat sama aja. Kalau mau buy minim tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 34.850, atau ya paling cepat ya kalau masih ke spekulasi buy, kalau berhasil naik ke atas 34275 boleh mulai buy. Kemudian kalau naik lagi ke atas 34850 boleh tambah lagi, seperti itu ya. Sebenarnya kalau mau aman ya belinya gedang garam itu, dia harus tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 61,8% ya, yaitu di atas 40.000 ya. Jadi dia perusahaan aman, karena kalau masih di bawahnya 40.000 dia masih cenderungan lesu dan terus downtrend ke bawah ya. Jadi kita di sini istilahnya ya buy on weakness ya, spekulasi banget ya, karena dia masih downtrend. Kalau mau nyicil buy sih silahkan ya, tapi bertahap aja, jangan terlalu banyak, mulai dari 34850 ke atas saja ya, itu minim banget ya. Kalau maupun copet lebih cepat ya 34275 lah, tapi kalau sekarang dia resiko masih testing area 32750 untuk gudang garam ya. Kemudian kalau dia 34850 berarti naik ke atas, kalau mau tambah lagi Wasunar, tambahnya di mana? Di 36.650. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 36.550, kalau mau tambah lagi ya tunggu kalau dia berhasil breakout ke atasnya swing high-nya yang tanggal 22 Maret ya, di 38775. Kalau dia naik ke atas 38775 ya kemungkinan besar dia berhasil breakout ke atas Fibonacci retracement 61,8%-nya ya. Itu untuk gudang garamnya ya. Mudah-mudahan dia berhasil breakout ke atas 40.000 dan mencapai target kurang lebih di Fibonacci retracement 50%-nya ya, di sekitar 42.800 sampai dengan 43.000 ya. Itu untuk gudang garam ya, karena dia memang tertekan dalam ya. Jadi saya bukan mengajari tangkap pisau jatuh, enggak ya, kita belinya bertahap aja kalau dia berhasil rebound ya. Jadi istilahnya nyicil ya, sedikit dulu memangnya ya, siapa tahu dia berhasil rebound dalam 1-2 bulan ke depan ya. Menurut saya sih ada peluang, ada ya, karena kalau kita lihat di sini dia sudah tertekan lama ya. Ini kalau ditekan ini sudah dari awal tahun kuartal 2019, sejak dia naik tinggi sampai 100.000 lebih ya, kemudian turun terus ya sampai ini kurang lebih kalau dihitung supportnya ini sudah dekat dengan area support kurang lebih 11 tahun yang lalu ya, seperti itu ya. Ya pertanyaannya apa tidak mungkin kalau gudang garam itu bisa bangkit kembali ya, seperti itu ya. Ya mudah-mudahan aja. Memang investor sepertinya kurang menarik ya terhadap gudang garam, mungkin karena dia nggak bagi dividen ya, sehingga saya tahun lalu ya kemungkinan juga karena proyek itu ya, bandara, proyek pembangunan bandara ya, saya rasa sih ada beberapa investor yang kurang setuju juga ya. Itu pembangunannya juga lumayan besar biayanya ya, walaupun kalau menurut ukuran gudang garam sih dengan profitnya 1 tahun aja cukup ya, gitu ya. Tapi tetap saja sahamnya masih lesu ya saat ini, seperti itu ya. Oke, kemudian berikutnya mengenai saham emiten industri rokok juga, WIM ya. Kalau kita lihat di sini weekly-nya dia higher low, tapi dia masih lower high ya. Kalau close-nya minggu lalu dibandingkan dengan minggu sebelumnya naik sedikit ya, cuma naik Rp5 ya. Kalau mau buy
Kalau yang sudah punya dulu ya, kalau yang sudah punya pasang aja stop lossnya di 650 ya, seperti itu. Terus kemudian yang mau buy Pak Sunar, kalau mau buy menurut saya ya lebih baik tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 745, karena di sini dia mulai dari Mei ya, sejak turun dari 745 dia belum berhasil naik ke atas 745. Jadi ini buy pertama 745, kemudian kalau dia berhasil naik ke atas 745, kemungkinan besar dia bisa naik sampai ke berikutnya ya 830, kemudian berikutnya 910. Ini saya kasih dulu garis-garisnya ya, kurang lebih target price-nya ya, kalau dia berhasil naik atau rebound ya. Saya kasih ajukan dulu. Ntar saya lihat ke belakang ya. Ya, kurang lebih sama ya. Jadi ini kurang lebih areanya Pak Moba ya. Mulai dari 745, kemudian target price berikutnya 830, 910, 980 ya. Ya mudah-mudahan bisa naik kembali sampai 1110 ya. Kalau mau average apa, dia berhasil naik ke atas 745, ya belinya di sekitar 780 ya, tambah lagi ya. Kalau dia naik ke atas 780 tambah lagi, target price tekannya 830. Kalau berhasil naik ke atas 830, antara 830 dan target price berikutnya 910, kalau mau tambah lagi, boleh tambah nggak Pak Sunar? Boleh. Maka saya sarankan di area sekitar kurang lebih 875 ya, kalau mau tambah lagi ya. Jadi level-level garis-garis ini yang di sebelah kanan itu untuk average up atau level up ya, buy up ya. Jadi kalau naik lagi di atas buy gitu ya. Kalau sekarang dia belum buy ya, terus terang aja ya, resiko ya, dia masih testing 650. Kalau yang sudah punya ya pasang aja stop lossnya di 650 ya, seperti itu ya. Kalau belum buy ya tunggu minimal ya dia naik ke atas 745 untuk WIM. Kalau sekarang sih lebih baik sih wait and see dulu ya. Walaupun dia kalau kita lihat dari Fibonacci sebelumnya gini ya, ini sebelumnya saya tarik Fibonacci extension ya, dia masih kalau kita lihat di sini harga terakhir dia masih, walaupun masih bertahan di atasnya ini ya, 38,2%-nya, tapi ya kecenderungannya masih lesu ya, karena dia kalau kita gambarkan ini masih strong downtrend ya di sebelah sini ya, arah sekarang ya. Yang sebelah kanan ini ya mudah-mudahan aja rebound ya, seperti itu ya. Jadi belinya bertahap sesuai dengan yang saya kasih ini ya, garis-garisnya ya. Pasang aja automatic order ya, jadi nggak perlu ditungguin gitu ya. Ya mudah-mudahan langsung dikasih gitu ya, berhasil rebound ya. Oke, kemudian berikutnya ini memang IT ini dia sebenarnya saya nggak bahas sih, tapi dia memang kecenderungan kurang liquid ya. Tapi biasanya setahu saya sih ya, yang sama IT ini kalau dia sideways lama gitu kan, kemudian kalau dia rebound ya, naik ke atas mantul gitu ya, dia reboundnya lumayan cepat ya, biasanya dalam waktu 1-2 hari ya. Ya mudah-mudahan aja dikasih ya. Kalau yang sudah punya pasang aja stop lossnya sekarang ya di area 488 ya, itu sudah punya. Kemudian yang belum punya, saran saya belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Mulai dari kalau naik ke atas 520 buy, kemudian naik lagi ke atasnya ini ya 550 tambah lagi, target price terdekatnya ini kurang lebih di ini 620 ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 620, maka target berikutnya adalah 690 dan di sini ya. Nah, ini swing high-nya yang 750 ya di sini. Ini swing high tanggal 16 Februari ya. Ada kemungkinan nggak Pak Sunar rebound? Kemungkinan sih ada juga ya, tapi kalau sekarang masih belum buy ya. Pasang aja stop loss yang sudah punya. Banyak minimal kalau dia naik ke atas 520 buy, tapi buy-nya bertahap ya. Naik lagi ke atas 550 tambah lagi antara 550 sampai 620 kalau mau buy ya. Nah, ini buy-nya sekitar kurang lebih ya 580 lah ya, tengah-tengahnya kalau mau tambah lagi ya. Naik ke atas 580 tambah lagi seperti itu ya. Ya mudah-mudahan dikasih 620 ya. Memang dia kecenderungan tidak liquid ya IT ini ya. Jadi belinya jangan terlalu agresif, secukupnya aja. Jangan memaksakan diri banyak-banyak ya. Seperti itu ya. Kemudian berikutnya untuk Sting ya. Sting ini saya bahas karena ada yang tanya ya pertama ya. Kemudian kedua, kalau saya perhatikan di area sekarang sih masih cukup bagus ya kalau mau spekulasi buy on weakness ya. Jadi weekly-nya dia memang luar low ya, resiko ya. Tapi dia close-nya dia higher close. Cuma high-nya sayangnya masih belum berhasil naik ke atas 144 ya. Seperti itu ya. Yang sudah punya, saran saya sih pasang aja trailing stop-nya di 136 dan maksimum stop loss ya. Kalau turun banyak 123, saran saya
jual dulu semuanya. Itu untuk sing. Kemudian kalau mau buy, saran saya sih jangan buy sekarang, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 144 ya. Naik ke atas 144 buy, kemudian naik lagi ke atas 150 buy. Jadi buy-nya bertahap ya. Target pertamanya memang kurang lebih di sekitar area Fibonacci retracement 38,2% ya, di sekitar 170 ya. Seperti itu ya. Jadi naik ke atas 144 buy, naik ke atas 150 buy, naik ke atas 156 ya, tambah lagi, naik ke atas 161 boleh tambah lagi ya. Ya mudah-mudahan dikasih sampai 170 ya, atau bahkan lebih ke atas sampai ke 200 ya. Ya mudah-mudahan aja. Memang saham tipe-tipe seperti Sing ini ya, kalau sideways-nya lama sekali ya. Kalau breakdown dia turunnya juga dalam, tapi kalau dia breakout ke atas ya, break up ya istilahnya ya, setelah sideways ya, dia naiknya juga lumayan tinggi ya. Sebelumnya di sini kita lihat loh, lumayan tinggi ya, turun, koreksi turun, kemudian naik turun sideways lama, kemudian dia sebelumnya ya di akhir April sampai awal Mei ya, dia naiknya tinggi sampai hampir 200 ya, 199 di sini ya. Ini kena Fibonacci retracement 1,8%, sudah terkena targetnya ya. Harusnya sih yang ikuti analisa saham saya ya, harusnya sudah jual ya, karena saya sudah sebutkan trailing stop dan stop lossnya sebelumnya ya. Ini adalah posisi sekarang. Kalau mau buy ya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 144 ya, seperti itu ya. Berikutnya untuk ASRI ya, kita lihat di sini untuk analisa saham ASRI. Jadi dia itu kalau kita perhatikan dia candlenya weekly-nya ya, untuk analisa saham ASRI dia higher low, higher high, dan higher close, dan dia sudah close di atasnya Fibonacci retracement 61,8%. Jadi ada peluang lanjut ya, ada ya, karena dia higher low, higher high, dan higher close. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di level 184 dan di level ini ya 176 ya, maksimum di 166. Tapi saran saya sih di dua level ini aja ya sudah punya ya, stop lossnya atau trailing stopnya 184 dan 176. Kalau mau buy, saran saya sih tunggu kalau dia sudah berhasil naik lagi ya. Sebenarnya sih kalau buy sekarang sih aman-aman saja, dia sudah berhasil tertahan di atas 61,8%. Kalau mau buy sekarang buy on weakness boleh saja, tapi asalkan kalau turun banyak 184 dan 176 lebih baik jual dulu ya. Itu untuk ASRI. Kemudian kalau yang mau buy high sell higher Pak Sunar, sekarang masih resiko ya, benar memang masih resiko, masih lesu ya. Ya minimum tunggu 198 ya, 198 ke atas buy, kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atas 208 barusan tambah lagi. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 208, maka target price berikutnya kurang lebih di Fibonacci retracement 38,2% ya, kurang lebih di sekitar area di sekitar angka 227 ya di sini ya, 228 ya. Jadi belinya bertahap, naik ke atas 198 buy, naik ke atas 208 buy, kemudian naik lagi ke atas 218 buy ya. Target berikutnya di 228. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 228 Pak Sunar, apakah boleh buy lagi? Boleh ya, bagus ya, karena dia akan mengulang dari area sideways-nya ini ya. Ini resistennya kurang lebih sekitar 256 ya. Jadi selama dia berhasil breakout dan bertahan di atasnya 228, ada kemungkinan besar target price-nya ini 256 kurang lebih tercapai ya, karena sebelumnya dia sideways di area sini. Itu kurang lebih untuk ASRI ya, analisa saham mingguannya. Kemudian analisa saham mingguan untuk emiten Kija ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini Kija, dia weekly-nya bagus ya, dia berhasil bertahan di atasnya 61,8% ya, bahkan ditutup di atasnya Fibonacci retracement 50% ya minggu ini ya, minggu lalu ya. Jadi minggu lalu dia candlenya bagus ya, higher low, higher high, dan higher close ya. Mudah-mudahan dalam minggu ini 1-2 minggu ke depan dia berhasil breakout naik ke atasnya 210 ya, seperti itu ya. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di angka 195 ya, 195, dan di angka, bentar saya kasih anunya, 195 dan 192. Maksimum di area 180 ya, itu stop lossnya. Kalau mau buy, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 202 ya. Jadi buy high sell higher aja, naik ke atas 202 buy, naik lagi ke atas 206 buy. Kemudian kalau berhasil breakout ke atas Fibonacci retracement yang 38,2% ya, boleh buy nggak, langsung tambah lagi boleh ya. Jadi naik ke atas di sini swing high-nya 210 ya.
Jadi naik ke atas 210 aja boleh tambah lagi. Maka target price berikutnya adalah 224 dan 238 ya. Jadi belinya bertahap aja, mulai dari naik ke atas 202 beli ya, sedikit aja, jangan terlalu banyak. Volumenya juga masih rendah di sini ya, jadi jangan terlalu agresif juga. Naik ke atas 206 tambah lagi, naik ke atas 210 ya. Ini swing high-nya tanggal 11 Mei 2021. Ya mudah-mudahan dikasih 224 ya, itu target pertama kita. Kemudian target berikutnya di 238 ya. Itu untuk hijau ya. Jadi kalau kita lihat di sini dia sebelumnya sideways, kemudian naik, turun, koreksi ya, rebound lagi ya. Jadi intinya selama bertahan di atasnya Fibonacci retracement 61,8% ya, di atasnya 180 di sini ya, dia kecenderungan masih cukup bagus lah seperti itu ya untuk jangka menengah dan jangka panjang. Itu secara teknikal, tapi secara fundamental saya belum baca laporan keuangannya, saya nggak ngikutin juga, jadi silakan dicek sendiri ya. Kurang lebih sekian untuk analisa saham mingguan untuk periode 7 Juni 2021 sampai dengan 11 Juni 2021. Jangan lupa subscribe, like ya, dan juga komen kalau ada pertanyaan atau saran ya. Terima kasih banyak.